Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini di beberapa wilayah ada beberapa demo terkait kenaikan BBM, namun semoga kita semua selalu diberikan jalan kemudahan dalam segala aktivitas kita dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak perlu menunggu lama, kita langsung saja menuju TKP. Teman sahabat semua, kali ini saya akan berbagi salah satu source code, yaitu tentang SIAK ya, atau Sistem Informasi Akademik. Nah, kita coba langsung saja seperti biasa masuk ke website saya di www.dicsr-genti.com. Nah, kalau teman-teman lihat semua, ini ada beberapa source code baru ya yang saya akan bagikan, dan ini sudah diupload di websitenya, yaitu tentang Sistem Informasi Akademik Sekolah. Jadi udah bisa digunakan untuk tingkat SMP, SMK atau SMA. Nah, ini kurikulumnya kurikulum 13. Jadi kurikulum 13 itu biasanya nilainya tidak hanya angka saja, tetapi dalam bentuk description. Jadi bentuknya kalimat seperti itu. Kalau lihat modulnya ini udah lengkap, jadi tinggal disesuaikan saja kebutuhannya. Apabila ada teman-teman semua yang akan menerapkan di sekolah, silahkan dikembangkan kalau ada yang kurang atau dibuat menjadi lebih baik lagi ya, seperti ini nih. Dari mulai data master ini untuk user administrator, di deskripsi webnya udah saya informasikan untuk user passwordnya. Sedangkan untuk modul guru dan siswa juga kepala sekolah, nanti kita sama-sama coba lihat ya. Nah, secara keseluruhan tampilnya seperti ini nih. Jadi ada data master, data pengguna, akademik, SMS gateway, absensi, kemudian pendaftaran online, data keuangan, jurnal. Ini udah masuk ke pembayaran SPP, kemudian ada kuis juga, ada ujian online-nya, ada laporan nilai siswa, termasuk raportnya juga udah ada. Jadi udah cukup lengkap. Silahkan dikembangkan atau digunakan ya buat teman-teman yang memang mau mengimplementasikan di tingkat sekolah. Silahkan. Baik, kita langsung saja. Seperti biasa, saya di komputer ini ada dua web server. Yang pertama versi 5,6, yang kedua versi 7, dan kemudian ada web server dari Microsoft, yaitu IIS, Internet Information System. Nah, biasanya kalau banyak web server itu terkadang kalau defaultnya kan 80, vote-nya itu suka bentrok. Makanya saya agak dirubah vote-nya menjadi 80-80. Ya, saya akan menjalankan dengan versi yang 5.6. 5.6 ini saya instalkan di D, sedangkan untuk versi 7-nya saya instalkan di C. Jadi ada dua server bawaan ini SAM-nya, dan satu lagi Microsoft, tapi itu tidak digunakan. Biasanya banyak digunakan untuk ASP ya, Active Server Page, .NET, C#, yang biasanya untuk web itu menggunakan IIS. Nah, seperti biasa jalankan web servernya, versinya pakai yang versi 5,6 nih PHP-nya. Setelah jalan seperti ini, kita cukup start saja ya. Nah, untuk instalasinya bagi teman-teman yang baru belajar itu di channel-channel yang lain banyak ya terkait instalasi web server. Jalankan seperti ini ya. Oke, nah setelah jalan masuk ke websitenya, kemudian teman-teman tinggal pilih download source code. Nah, di sini ada manual book ya. Manual book ini penjelasan dari modul admin, kepala hanya guru dan siswa ini silakan di ini aja, dieksploitasi aja. Oke, kita langsung download seperti ini nih. Nah, karena di komputer saya, di PC saya udah ada, jadi saya nggak download ya. Kita langsung saja, soalnya kalau di download ulang kemudian upload, data tabelnya cukup banyak sehingga memerlukan waktu yang lumayan juga nih ya. Jadi saya langsung aja
Nah, kemudian selanjutnya kita kopikan di mana sumnya berada. Saya pakai versi sum yang PHP 5.6 itu ada di D seperti ini. Masuk ht.cs. Nah, ketika di download itu namanya akademik SIAK. Nah, teman-teman itu rubah. Kenapa ada ujungnya strip SIAK? Karena di media player saya akademiknya foldernya ada 2. Jadi saya bedakan untuk yang SMP sekolah ini menjadi SIAK. Jadi dihilangkan sehingga dia seperti ini tampilannya, akademik ya. Jadi ketika di download ujungnya ada strip SIAK-nya dihilangkan sehingga menjadi akademik. Kita simpan seperti ini di ht.cs. Selanjutnya kita buat database ya. Saya menggunakan toolnya ini Sublime Text. Jadi kita jalankan localhost. Nah, karena bentrok portnya jadi saya rubah nih seperti ini. Tapi kalau teman-teman ini dihilangkan aja nih ya. Nah, ini dihilangkan, langsung enter saja. Nah, karena portnya beda maka harus ditulis seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis localhost 80 tentu tidak jalan karena ini portnya udah dirubah. Kenapa dirubah? Karena sumnya saya ada 2, kemudian tambah web server lain dari produk Microsoft, sehingga tidak bisa dalam satu port. Standar defaultnya ada 80. Jadi saya rubah menjadi 80 seperti ini. Kemudian kita masuk ke dashboardnya. Nah, ini kalau dilihat udah langsung ada window 5.6.31. Masuk ke PHP My Admin. Nah, selanjutnya kita buat tabel akademiknya. Nah, tabelnya udah ada di dalam folder akademik, kemudian folder database. Double klik seperti ini. Ini kalau sudah default ya. Karena saya udah default diarahkan Sublime Text, tinggal double klik saja. Namanya akademik ya, namanya akademik untuk database, untuk tabelnya ya. Nah, tabelnya kan seperti ini, database, masuk ke database, kemudian tuliskan akademik. Nah, karena saya sudah ada ya, tinggal nanti di create aja. Nah, kemudian klik seperti ini. Nah, pertama kali di create ini tentunya akan kosong ya, tabelnya akan kosong. Nah, ini udah banyak sekali, karena banyak termasuk datanya, jadi saya tidak hapus nih ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nanti cukup import, kemudian choose filenya di mana, databasenya itu saya simpan di D ya, di D sum ht.cs, kemudian cari akademik folder yang udah diekstrak. Selanjutnya database seperti ini. Nah, ini udah kebaca ya. Selanjutnya tinggal go, tunggu beberapa saat sampai dia meng-create table. Nah, tabelnya ada berapa? Ini lumayan banyak ya tabelnya tuh ya. Ada 68 tabel ya, lumayan. Nah, setelah kita create database-nya, kemudian import tabel-tabel terbentuk, kita jalankan aplikasinya. Akademik. Nah, ini tampilan seperti ini. Untuk usernya itu admin, untuk passwordnya admin 123. Nah, ini udah ada di websitenya nih ya, udah diinformasikan juga. Ini nih ya, admin 123 untuk level administrator. Oke, langsung sign. Oke, belum. Admin 123. Nah, teman-teman kalau dilihat ini udah lengkap ya, dari data masternya di sekolah ini bisa kita rubah, kemudian juga mata pelajarannya termasuk edit, delete-nya juga ya, tinggal dirubah-rubah seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada data kurikulum ya, kurikulum yang berjalan, kemudian ada gedung, ada ruangan, ada data golongan, ada jenis PTK ya, jenis PTK. Selanjutnya ada kompetensi dasar ya, ini untuk akademik ya.
masternya udah sampai status kepegawaian, data pengguna, data siswa, data guru, data kepala sekolah, data guru, seperti ini nih teman-teman ya. Kemudian akademiknya ini ada pelajaran, bahan, dan tugas. Ini cukup banyak ya teman-teman, jadi nanti tinggal dicoba aja, eksploitasi silahkan ya, nanti mungkin dibaca-baca dulu manual booknya. Saya tidak menjelaskan secara detail, mungkin kalau dijelaskan akan memakan waktu yang panjang. SMS gateway, ini ada send SMS, broadcast SMS ya. Broadcast itu secara masif, artinya banyak, bisa ke siswa, ke orang tua, dan seterusnya. Ada PSB online. Selanjutnya ada data keuangan, jurnal KBM, forum diskusi seperti ini nih ya. Kuis ujian online, bank soalnya apa, kemudian data kuisnya apa ya. Selanjutnya ada nilai, ini udah banyak sekali dokumentasi ya. Ini manual booknya, jadi yang administrator udah ada. Ini level untuk administrator. Nah, kita coba yang guru ya. Yang guru itu biasanya kalau nggak salah, ini udah lama juga nih ya, itu dari tabel guru. Coba ya, saya agak lupa nih, kalau nggak salah diambil dari NIP atau apa ya, NUPTK gitu. Alamat ya, sebentar nih, NPWP, lisensi sumber. Passwordnya tuh antara NIP ini ya, antara NIP sama NIK gitu, saya lupa lagi nih teman-teman nih. Ini udah lama juga ya, nggak saya buka-buka. Oh, ini coba password. Coba kita coba dulu ya, coba dulu. Nah, tadi kita coba pakai NIK, sekarang pakai NIP. Coba oke, NIP. Passwordnya ini kita copy aja seperti ini nih. Coba ya, coba copy. Oh, bisa. Jadi nih teman-teman nih ya, untuk password guru itu diambil dari NIP dan password. Kayaknya yang siswa dan kepala sekolah juga sama kayaknya ya. Nah, kalau di guru, kalau lihat ini ada absensi siswanya ya, seperti ini nih ya. Ini mata pelajarannya apa, harinya apa, tanggal berapa, pertemuan keberapa, kompetensi dasarnya tentang apa. Menurut kehadirannya seperti tinggal dipilih, izin sakit, di absen satu-satu. Teknisnya mungkin kalau ini diimplementasikan, setiap kelas ada komputer ya. Selanjutnya ada bahan dan tugas. Bahan dan tugas ini sama ya, udah seperti ini nih. Nanti kelihatan kalau nggak salah tuh, ketika ada siswa yang udah mengerjakan, ini bisa kelihatan nih mana yang belum, mana yang sudah ya. Bisa kelihatan ya untuk bahan dan tugas ini. Kemudian ada kompetensi dasar ya, kompetensinya. Selanjutnya ada jurnal KBM. Selanjutnya ada kuis ya, bank soal objektif, tambahkan soal seperti ini nih ya, ke bawah simpan kuncinya. Ini artinya yang benarnya apa. Laporan nilai, ada input nilai raport seperti ini, sikap. Nah, kayak gini nih, ini salah satu penerapan kurikulum 13 dalam tuh description. Dulu pertama kali digunakan tuh banyak pro dan kontra ya, karena
metode pembelajarannya mungkin dari yang biasanya A tiba-tiba harus B, C, D. Nah, contoh sederhana kalau kurikulum juga bahasa dulu ketika mengajarkan matematika itu harus dengan lingkungan alam. Terkadang dibawa keluar ya, melihat misalnya di depan sekolah tuh ada kolam ikan, mereka menghitung jumlah ikan ada berapa, yang hitam yang merah ada berapa, seperti itu. Sehingga pola seperti ini tuh awalnya sulit, tapi kalau memang akhirnya lama-lama digunakan jadi biasa ya. Nah, data ledger mapel ini juga seperti ini ya, kognitif pengetahuan. Jadi ini udah lengkap ya teman-teman, silahkan aja dieksplorasi, dicoba-coba dulu ya. Kalau mau diterapkan silahkan ya, untuk yang perlu siapnya digunakan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan, bisa saya sharing. Apabila ada pertanyaan di kolom deskripsi saja, insya Allah ya, mungkin kalau saya bisa akan saya jawab, jika tidak bisa kita coba diskusikan. Akhir kata mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.